Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya, buat teman-teman semua yang lagi nonton atau yang lagi di rumah atau yang lagi di semuanya dan sekitarnya. Ini saya perkenalkan dulu, saya Robi, di sebelah saya ada, Saya Wawan, dan di sebelah saya ada Bapak Rizky Pauji. Bapak Rizky Pauji. Ya, terima kasih buat Bapak Rizky telah menyempatkan waktunya untuk malam-malam hari, dan mohon maaf ini saya ngambil wawancaranya untuk di malam hari karena kayaknya sepertinya lebih enak ya untuk di malam hari ya. Lebih seru ya, lebih mencekam lah gitu. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu atau buat siapa yang belum tahu sejarahnya di sini tuh tempat apa sih sebenarnya, ya kita akan cari tahu dan kita akan banyak bertanya dengan Bapak Rizky. Nanti juga setelah dari beres wawancara kita akan cari tahu nanti di dalam itu apakah yang dikatakan oleh orang-orang sekitar atau dari teman-teman itu benar nyata atau tidak. Nanti kita akan cari tahu sendiri. Ini saya khusus bikin video ini adalah real, tidak untuk dibuat-buat ya, kita nanti lihat nanti aja untuk kedepannya. Oh ya, buat Bapak Rizky, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Gimana, sehat Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, Bapak di sini sebagai penunggu, penjaga atau seperti apa Pak? Kebetulan saya di sini anggota Satpam. Jadi kita di sini menjaga aset perusahaan perkebunan teh PT PN 8, dan saya juga punya atasan yaitu Danton sebagai pengelola rumah pengabdi setan sekarang ya. Makanya alhamdulillah sampai sekarang rumah pengabdi setan udah booming, dan pengunjung juga alhamdulillah setiap weekend ada aja sih yang main. Ada aja yang main ya. Oh ya, kalau boleh saya tanya, sudah berapa lama Bapak bertugas di sini? Saya bertugas di sini sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun saya sebagai keamanan. Ya pekerjaan keamanan, sebagai keamanan kita rumah-rumah dinas kita kontrol. Jadi setiap 2 jam sekali kita kontrol sesuai instruksi dari Danton. Oh, jadi biar mengamanin juga situasi di sini, takutnya ada apa-apa atau gimana ya, betul, Pak ya. betul. Oh iya benar. Jadi ini teman-teman mulia banget ya Bapak Puji ini. Pekerjaannya tidak mengenal dari waktu siang atau malamnya, tapi masih tetap berusaha ya. Makanya buat teman-teman di luar yang sudah mempunyai pekerjaan, haraplah dijaga pekerjaan masing-masing. Kita harus banyak disyukuri pekerjaan kita seperti apa. Pak, saya ingin tanya nih. Awalnya di sini sejarahnya itu seperti apa, Pak? Kalau awalnya yang saya tahu itu perkebunan teh itu berdiri tahun 1922. Itu zaman kolonial Belanda. Dulu penanaman komoditinya khusus di perkebunan teh itu teh sama kina. Cuman nggak tahu tahun berapa, 2010-2012 kina sudah gak ada. Diganti komoditinya sama kopi sekarang. Jadi komoditi khusus di perkebunan teh Kertamana teh sama kopi sekarang. Sampai detik sekarang, dan luas areanya kurang lebih 2.800 hektar lah. 2.800 Hektar ya. Berarti itu luas banget Pak ya. Gimana Pak cara mengontrol dengan luas seperti ini Pak? Kalau kita kan di sini keamanan ada disebut satpam sama waker. Jadi si waker itu kan fungsinya sama-sama satpam. Cuman kalau waker tugasnya itu di lapangan. Setiap ngecek lapangan ada di bagian kopi sama teh. Cuman kalau kita anggota satpam mengamankan aset yang ada di perusahaan perkebunan, yang aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu rumah dinas, karyawan-karyawannya, pabriknya, sama misalkan ada alat-alat berat kita dikontrol setiap hari gitu. Cuman kita ada 3 shift di sini. Ada 3 shift, ada 3 regu juga di sini. Iya. Kira-kira di sini ada berapa banyak Pak untuk karyawan atau karyawatinya? Karyawan-karyawati kurang lebih di sini ada 500 karyawan. Iya, 500 karyawan. Cuman kebanyakan sekarang juga hampir 2021 itu banyak yang udah pensiun, banyak yang pensiun juga. Jadi banyak pengurangan juga sih karyawan-karyawannya iya. Berarti kalau banyak pengurangan nanti saya ngajuin karyawannya aja Pak? Bisa. Pengabdian di perkebunan itu kurang lebih 55 tahun lah. Oh 55. 55 tahun. Jadi misalkan dari tahun 1 berarti pensiunnya tahun 55 gitu aja sih. 55 tahun lah masa mengabdi bekerja di perkebunan teh ini. Oh gitu. Iya. Perlahanan ini dipegang oleh siapa Pak? Pemerintah kah, BUMN kah, atau milik pribadi? Kalau perkebunan teh khususnya PT PN 1 sampai PT PN 12 itu BUMN, milik negara, badan usaha milik negara. Cuman
Itu juga bukan teh juga, ada beberapa PTPN yang di komoditi kelapa sawit, karet, teh, kopi, sama kina. Itu aja sih. Iya. Nah, Pak, ini kan banyak viral nih di sosial media seperti Instagram, YouTube oleh YouTuber, konten-konten yang sudah profesional. Banyak yang datang ke sini sama syuting kemarin. Sebenarnya tujuan waktu pada saat syuting Pengabdi Setan itu kok bisa memilih di sini tuh karena apa, Pak? Ya. Jadi kita sempat ngobrol sama sutradaranya Joko Anwar. Jadi dia sempat ngobrol sama kita-kita, jadi dia searching di Google. Jadi dia udah pengen nyari suasana dan momen-momen yang berbeda gitu dari film-film yang lainnya ya. Film horor kan biasanya image-nya dengan wanita-wanita yang syur, tapi ini kan kisah bener gitu Pengabdi. Jadi ini versi barunya di sini. Tahun 80 itu ada film Pengabdi Setan, cuma nggak tahu di mana syutingnya. Cuma Joko Anwar cocok dengan rumah ini, langsung bikin perizinan ke pihak direksi. Alhamdulillah langsung dikasih izin. 2017 bulan Maret itu baru mulai syutingnya di sini. Dan pengerjaan syuting itu kurang lebih 1,5 bulan. 1,5 bulan. Nah, kenapa kok bisa langsung memilih di daerah Pangalengan ini, Pak ya? Ini Kertamanah ya. Padahal kan di tempat-tempat lain kan banyak nih di Jawa Barat yang tempat-tempat yang mencekam atau horor. Kok kenapa mereka itu lebih baik memilih di sini? Apakah karena suasananya ini enak, sunyi, dan bagus untuk pengambilan gambar, editing atau video? Itu seperti apa, Pak? Jadi kayaknya sih kalau menurut Bapak pribadi sama rekan-rekan satpam yang lain, dia nyarinya rumah-rumah Belanda yang agak beda dari yang lain. Kalau di kota-kota kan ada juga daerah Bandung kan, daerah Bogor apa Ciwidey rumah Belanda, cuman katanya si Joko Anwar paling unik rumah yang ini. Rumah yang ini. Jadi dia cocok, cuman dengan prosedur yang alhamdulillah lancar. Jadi si pihak manajemen dari pihak Kertamana langsung ngelayangi surat ke pihak Sindang Sirna. Alhamdulillah cocok di sini. Cocoknya di sini. Jadi karena suasana sih kayaknya sih. Ya suasananya bagus sih, jadi adem gitu, gak terlalu, meskipun ini berdekatan dengan perkampungan, alhamdulillah warga setempat juga bisa bisa diajak kerjasama sih. Biasanya kan kalau ada syuting, maaf kalau misalkan ada syuting kan orang-orang kampung suka rame gitu pengen lihat, tapi ini kita pengamanan gak terlalu ekstra sih, alhamdulillah, jadi bisa jajak kerjasama juga masyarakat setempat juga sih. Ya, berarti alhamdulillah ya masyarakat banyak mendukung juga untuk syuting adanya di sini atau gimana gitu. Nah, hasilnya juga alhamdulillah sekarang semenjak ada wisata khusus dari Kertamanah, Pengabdi Setan, WWP, terus Cikijang, Kubangan Rusa, masyarakat setempat juga ekonominya bisa kebantulah gitu. Ada yang tadinya gak berjualan, sekarang bisa berjualan gitu aja sih. Jadi bisa ngebantu satu sama lain lah. Oh ya, berarti alhamdulillah, berarti Pak ya, apalagi pada saat di kondisi seperti ini COVID-19 katanya kita harus menjaga protokol kesehatan. Harusnya Bapak juga dipakai nanti maskernya, Pak ya, biar kita saling menjaga juga. Kan malam jadi adem lah biar enak. Tapi kalau siang-siang kita kalau di tiketing kita protokol dipakai sih. Ada cuci tangan, kita setiap ke pengunjung ingetin selalu pakai masker, jaga jarak. Yang ramai di media sosial kan ingat pesan ibu, yang itu aja sih. Yang 3 itu sih. Betul. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, gitu aja. Ya, jadi teman-teman, tadi juga pada saat kita masuk, kita dikontrol juga protokol kesehatan kita selalu menjaga kebersihan kita juga, dan alhamdulillah saya tadi bertemu dengan Pak Rizky ya, dengan Pak Rizky di sini baik-baik semuanya, silaturahminya oke. Nanti buat semuanya teman-teman yang ingin pengambilan gambar atau mau jadi konten YouTuber nanti untuk di sini, untuk syuting di sini, nanti bisa bilang ke Pak Rizky ya. Sama anggota yang lainnya. Nanti sama anggota yang lainnya, dan nanti saya akan kasih linknya atau nanti nomor teleponnya via DM saya aja. Nanti jangan lupa add juga Instagram saya Robinugraha28 dan Wawan Wandiana 123. Sama Pak Rizky ini Instagramnya apa? G980. 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 Nanti jangan lupa kalau misalnya mau izin ingin jadi konten atau jadi YouTuber, nanti bisa izin langsung ke Instagramnya
yang X Rumah Production. Iya, X rumah syuting Pengabdi Setan. X rumah. Bisa di IG-nya ada. Nanti di IG-nya ada, nanti kita akan cantumkannya di deskripsinya atau enggak nanti di video ini. Dan saya ingin tanya nih Pak, beberapa menit. Dulu rumah ini tuh pertama yang ada di sini tuh dari Belanda katanya. Iya. Sejarahnya kok bisa sampai ini ditinggalin itu karena apa Pak? Jadi dari pihak kolonial Belanda itu dia kan dulunya ada perkebunan harus ada rumah untuk standby untuk khusus atasan. Jadi ini bangunannya kurang lebih tahun 1923 bangunannya. Yang pertama nempatin ini Joking Konik. Nah si Joking Konik itu kenapa dia bikin rumah kayak gini? Semuanya hampir sama sih. Di sini ada 6 unit. Jadi untuk memfasilitasi atasan-atasan untuk memonitoring si karyawannya. Jadi nggak terlalu jauh dari kebun lah. Jadi kenapa dibikin rumah dinas ini? Jadi untuk memfasilitasi atasan-atasan yang karyawan-karyawan di entah itu ya. Oh, jadi sejarahnya dulu udah lama ditinggalin karena hanya untuk mengontrol di lingkungan sekitar. Jadi biar tahu bagaimana aktivitas di sini, seperti apa pengembangannya. Oh, jadi buat yang belum tahu untuk sejarah dan ceritanya, itulah yang tadi cerita sejarahnya. Kenapa saya ingin tahu sejarahnya ini, karena biar kita juga tidak awam. Jadi pada saat kita datang kita harus tahu juga sejarah di Jawa Barat itu banyak ternyata. Dan inilah salah satunya sejarah yang paling terkenal, katanya mencekam atau ekstrim. Nah, disinilah di PT Kertamana ya Pak ya? Iya, PTPN 8 Kertamana. PTPN 8 Kertamana, yaitu Rumah Pengabdi Setan. Nah, ini nanti kita akan cari tahu seperti apa suasana di dalam pada saat nanti malam hari. Apakah itu dinyatakan asli atau tidak, nanti kita akan cari tahu di videonya selanjutnya. Nah, ini untuk kawan, ada pertanyaan buat ke Pak Rizky? Paling ada satu saya. Pak, mohon maaf sebelumnya ya Pak ya. Kalau selama ini kan lagi booming-boomingnya Pak ya, banyak pengunjung juga. Saya mau bertanya aja. Mungkin ada kejadian yang aneh-aneh selama pengunjung datang ke sini? Atau biasa-biasa aja nggak ada gitu? Sebetulnya sih kalau dibilang banyak kejadian itu, kita kan ke pengunjung langsung dikasih tahu arahan. Jadi kita kan di sini bukan menjual rumah-rumah mistis gitu. Ini kan wisata. Kebetulan bekas rumah Pengabdi Setan, syuting film Pengabdi Setan, genrenya horor. Jadi kebanyakan masyarakat setempat sama si pengunjung itu image-nya itu rumah hantu. Padahal bukan rumah hantu gitu. Jadi dikaitkannya dengan hantu-hantu gitu, jadi mistis gitu ya. Tergantung pengunjungnya sih, tapi kalau kejadian aneh banyak sih, apalagi kan ini rumah Belanda. Tahun 1923 lah pasti ada lah gitu. Di rumah kita juga setiap hari ada sih makhluk astral gitu ya. Cuman ya tergantung kitanya. Kalau kejadian kebetulan pas begitu booming, banyak pengunjung ke sini kebanyakan perempuan yang lagi dapet, kan dia kan suka kosong katanya sih, katanya kalau orang-orang yang pintar itu kalau cewek lagi dapet si makhluk astral kan cepet dia peka, dia kan katanya sih suka yang kotor-kotor gitu kan. Kalau yang dapat gitu kan ya. Tapi alhamdulillah bisa diantisipasi, makanya bukan hanya kita yang menjelasin ke pengunjung, jadi kita juga sambil mempositifkan lah pikiran si pengunjung bahwa ini bukan rumah hantu gitu. Tapi kalau kejadian-kejadian aneh selama saya 6 tahun di sini banyak sih. Jadi gimana, bukan sombong ya, kita udah berteman sih kayak orang mau astra gitu mah, udah lihat gini ya udah biasa lah. Jadi udah sohib. Kalau ditanya lah, kalau misalkan makhluk astra lagi nongkrong di mana, lagi ngujudin udah biasa aja kita malah. Ya kita yang penting nggak ganggu, dan kita juga lebih mulia dari makhluk astral gitu aja sih. Ya, betul. Ada lagi yang mau Cukup mungkin ya, udah cukup. Nah, buat semuanya, jadi ya kita juga tetap di diri kita itu masih punya iman, masih punya
hati yang suci, ya kita juga jangan sampai lupa meninggalkan sholat, kayak zikir, atau kita itu hidup di dunia tidak hanya sendiri, tapi kita juga masih ada pendampingan hidup-hidup yang lain juga. Kalau misalnya kalian merasa takut, kita banyaklah mengucapkan kata Bismillah, Al-Fatihah, ada surat-surat yang lain kayak Yasin atau apa. Yang penting hati kitanya bersih, jangan sampai hati kita kotor aja. Jadi kalau misalnya ngerasa kalian takut, langsung aja mengucap kata Bismillah atau Astagfirullahaladzim atau apa gitu. Nah, terima kasih buat Pak Rizky atas ngobrol-ngobrol bincang-bincangnya. Nah, nanti saya ingin cari tahu di dalam ada seperti apa yang kata mereka itu mencekam atau seram. Saya akan cari tahu sebenarnya ada atau tidaknya, itu kan saya juga tidak tahu Pak ya. Jadi saya ingin melihatkan juga buat teman-teman semua, atau buat nanti di kampus atau di mana gitu kan, di kantor. Jadi saya juga bisa mengenalkan ini loh sejarahnya PT Kertamana dulunya gimana. Ini bisa dipakai wisata juga ternyata teman-teman. Ada wisata horornya juga, ada wisata edukasinya juga. Nah, jadi kan ini komplit juga, tidak hanya untuk di suasana saya ingin mencekam, ingin pergi ke ini, langsung aja ke sini, tidak. Jadi kita juga harus tahu pengalaman kita, ilmu kita juga harus tahu di sini tuh seperti apa. Ini manfaatnya kita saling mengenal itu, kita harus tahu dulu gimana hasilnya. Itulah kita enak, jadi kita juga dapat ilmu. Ini di sini tuh adanya apa gitu. Ya terima kasih buat Pak Rizky atas waktunya. Saya nanti mohon izin untuk masuk ke dalam. Kita akan cari tahu apa yang ada di dalam. Nanti jangan lupa aja buat ke semuanya, jangan sampai nanti kalian ngerasa takut. Saya juga perasaan takut sih, ngelihat ke belakang juga udah takut gitu. Tapi ya yang penting hati kitanya baik dan bersih. Oke, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizky.